Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Daniel pasal 11, teksnya ayat 20 sampai 35 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 20 sampai 28. Raja baru negeri utara akan dibinasakan dalam beberapa hari. Seorang yang hina akan menjadi raja dan akan berperang dengan raja selatan. Akhirnya akan pulang dengan banyak harta. Paragraf yang kedua ayat 29 sampai 35. Ketika lagi berperang, raja negeri utara akan menajiskan tempat kudus, akan menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Kesimpulannya, raja baru negeri utara akan dibinasakan dalam beberapa hari. Kemudian seorang yang hina yang tidak memperoleh martabat raja akan menjadi raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Dia akan berperang dengan raja negeri selatan dan akan pulang ke negerinya dengan banyak harta. Lalu dia lagi berperang dan akan menajiskan tempat kudus, menghapuskan kurban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik akan dibujukkannya sampai murtad. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan masih membiarkan orang-orang fasik supaya genapi waktunya akhir zamannya yang datang juru selamatnya. Sehingga jangan takut, tetap kuatkan hati dengan percaya pasti ada waktu Tuhan. Kedua, Tuhan akan menguji orang-orang bijaksana dalam kesusahan supaya kemurnian mereka. Kalau ada ujian, kalau ada kesusahan, kita harus menerimanya, itu kesempatan untuk kemurnian. Ajaran tentang manusianya. Pertama, seorang yang hina akan menjadi raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Dia akan berperang dengan raja negeri selatan. Dan raja selatan tidak akan dapat bertahan. Sebab akan diadakan siasat terhadap dia. Lalu raja negeri utara akan menajiskan tempat kudus, akan menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakannya. Seorang yang hina itu tidak layak menjadi raja, tetapi dia jadi raja. Sepertinya iblis, setannya, itu tidak boleh mereka memberi kekuatannya, tetapi mereka sudah memilikinya kuasa dunianya. Seperti itu, mereka raja palsu. Tetapi karena itu mereka tetap terus melawan Tuhan. Sepertinya itunya. Raja-raja yang palsu pun juga. Raja-raja yang tidak layak pun juga. Mereka karena tetap mengikutinya jalan iblis, mereka tetap begitu melawan tentang Tuhan. Kedua, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Jadi aplikasi hari ini, pertama, tahanlah ujian yang menajiskan orang-orang percaya dan jagalah kemurnian Anda. Kedua, jangan melakukan perbuatan-perbuatan licin baik menghadap Tuhan maupun menghadap orang-orang. Akhirnya PR praktik hari ini, menahan diri dalam ujian dunia dan menguatkan jemaat Anda supaya mereka mengatasi ujian. Harus memberitakan firman. Dengan itu kita sendiri penahan dan menguatkannya jemaatnya. Dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan licin kepada siapapun, kepada Tuhan pun, kepada manusia pun. Kita harus berbuatnya dengan adil, dengan benar. Inilah kehidupan orang percaya dan kewajiban hamba Tuhan. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.